Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ibu dan teman-teman semua selalu dilindungi dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Muhammad Devindra Kavinanda, NIM saya G0311911049. Saya selaku ketua dari kelompok 4 Kimia Analitik. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kami panjatkan puji serta syukur kami atas kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmatnya, hidayahnya, dan inayahnya sehingga kami mampu menyelesaikan makalah yang berjudul gingerol pada jahe merah yang bernama latin Zingiber officinale Roscoe dengan metode perkolasi termodifikasi basah yang ditulis oleh Sugiyarti, Lilis, Asri Dewi Suwanda, dan Amri Syawal di dalam jurnal Science Natural 1.2 pada tahun 2017 di halaman 156 sampai dengan halaman 165. Izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota beserta tugas anggota kelompok saya masing-masing. Bab 1.1 akan dijelaskan oleh saya sendiri, bab 1.2 akan dijelaskan oleh Matthew Kosuma, bab 2.1 akan dijelaskan oleh Ansi Okviandri Karoma, bab 2.2 akan dijelaskan oleh 3 orang teman saya. Yang pertama yaitu Ardelia Indriani Hermawan, selanjutnya yaitu Stephen Joseph Joshua Rungkat, selanjutnya yaitu Gloria Tiara Solon. Bab 2.3 akan dijelaskan oleh teman saya Tri Setio Wibowo Putra. Bab 2.4 akan dijelaskan oleh 2 orang teman saya, yaitu yang pertama Tania Grace Yame Malande, selanjutnya yaitu Rifka Zakia beserta kesimpulannya. Oke, langsung saya akan menjelaskan poin yang akan saya jelaskan, yaitu jahe merupakan salah satu rempah-rempah yang telah dikenal luas oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Selain sebagai penghasil flavor dari berbagai produk pangan, jahe juga mempunyai fungsi menyembuhkan dari berbagai penyakit. Jahe merah yang kita gunakan akan diekstraksi dengan metode perkolasi termodifikasi basah. Jahe merah atau yang bernama latin Zingiber officinale Roscoe. Zingiber sendiri itu berasal dari bahasa Sanskerta Singabera dan bahasa Yunani Zingiberi yang artinya tanduk. Karena bentuk rimpang jahe merah ini mirip dengan tanduk rusa. Officinale berasal dari bahasa Latin yaitu officina yang berarti digunakan dalam dunia farmasi atau pengobatan. Jenis jahe merah ini merupakan varietas unggul karena memiliki kandungan senyawa aktif yang tinggi dibanding varietas jahe lainnya. Jahe merah juga termasuk tanaman ke dalam suku Zingiberaceae. Baik, itu poin yang sudah saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Matthew Kosuma. Kepada Matthew Kosuma dipersilahkan. Terima kasih. Jahe merupakan suatu bahan yang sering digunakan oleh masyarakat Indonesia. Mereka meyakini bahwa jahe dapat digunakan untuk obat ataupun ramuan herbal. Mereka meyakini bahwa jahe dapat mengurangi rasa sakit pada kepala, perut, masuk angin, serta gangguan pencernaan dan penyakit lainnya. Oleh karena itu, kita harus mengetahui kandungan senyawa apa sih yang terdapat di dalamnya sehingga masyarakat meyakini bahwa jahe bermanfaat untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Setelah diteliti lebih lanjut, ternyata jahe mengandung senyawa antioksidan yang sangat tinggi, di mana dengan senyawa antioksidan ini dapat meningkatkan imunomodulator tubuh kita, sehingga imunitas serta daya tahan tubuh kita akan meningkat secara drastis yang akan membuat kita terbebas dari berbagai macam penyakit. Senyawa antioksidan tersebut ternyata ada 2, di mana ada senyawa gingerol dan senyawa sogaol. Kali ini kita akan membahas lebih lanjut mengenai senyawa gingerol, di mana senyawa gingerol ini memiliki sifat antikoagulan, yang artinya dapat mengurangi terjadinya penggumpalan darah, serta dapat memperlancar peredaran darah, yang akan berakibat mengurangi resiko terkena penyakit stroke. Setelah kita mengetahui manfaat senyawa gingerol yang terdapat pada jahe, tentu saja kita harus mengetahui bagaimana sih cara untuk mendapatkan senyawa tersebut, sehingga kita dapat memanfaatkannya untuk kesehatan tubuh kita. Caranya adalah dengan menggunakan metode ekstraksi. Metode ekstraksi yang digunakan adalah metode perkolasi, di mana perkolasi merupakan suatu metode yang dilakukan pada suhu ruang dengan menggunakan pelarut, yang memiliki prinsip melewatkan pelarut pada suatu material padat, yaitu jahe, yang kemudian akan mengekstrak kandungan zat di dalam jahe tersebut.
Kelebihan dari penggunaan metode perkolasi ini adalah senyawa pelarut yang digunakan saat melewati material padat tersebut akan mengalami kejenuhan. Akan tetapi akan berganti secara kontinu dengan pelarut yang fresh secara dengan sendirinya. Setelah kita mengetahui metode yang kita gunakan, tentu saja kita harus mengetahui bahan apa aja sih yang akan kita gunakan berikutnya, lalu juga bagaimana langkah-langkah, dan tentu saja hasil akhir berapa persen sih kandungan yang bisa kita peroleh dari gingerol yang terdapat dalam jahe tersebut. Perkenalkan, nama saya Matthew Kosuma dengan NIM G0311911078 dari perwakilan kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ansyi Okviandrika Roma, NIM G0311911058 dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai bahan dan metode yang digunakan dalam proses ekstraksi gingerol pada rimpang jahe merah dengan metode perkolasi termodifikasi basah. Nah, bahan yang digunakan yang pertama yaitu jahe merah, yang kedua yaitu etanol, yang ketiga yaitu gingerol, dan yang keempat yaitu KOH 0,1N, 0,5N, dan 1,0N. Sedangkan metode yang digunakan yaitu metode perkolasi. Metode perkolasi merupakan salah satu metode ekstraksi konvensional yang dilakukan dalam suhu ruang dengan prinsip melarutkan larutan atau liquid pada suatu bahan solid. Metode ini dapat langsung berlanjut menggantikan liquid yang sudah jenuh dengan liquid yang masih fresh. Metode ini dipakai dalam mengekstrak jahe merah dengan menggunakan pelarut etanol. Setelah itu, dilanjutkan dengan ekstraksi gingerol dengan menambahkan KOH sebanyak 0,1N, 0,5N, dan 1,0N. Kemudian di tahap akhir akan dilakukan identifikasi terhadap senyawa gingerol dan hasil ekstraksi gingerol dengan menggunakan alat yaitu Thin Layer Chromatography Scanner atau biasa disingkat dengan TLC, dan Gas Chromatography Mass Spectroscopy atau disingkat dengan GCMS. Nah, demikianlah paparan saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardelia Indriani Hermawan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan langkah pada percobaan. Pada tahap awal, jahe merah dibersihkan dengan air, kemudian dikeringkan dan dibagi menjadi dua kelompok, jahe merah segar dan jahe merah untuk dikeringkan. Pada jahe merah segar yang telah dibersihkan, dilakukan analisis kadar air. Sedangkan perlakuan untuk memperoleh senyawa aktif gingerol, jahe merah diiris-iris, dikeringkan dengan kipas angin dan dihaluskan menggunakan blender hingga lolos saringan 40 ml. Bubuk jahe ditimbang sebanyak 100 gram ke dalam gelas piala 250 ml. Setelah itu ditambahkan 300 ml etanol 96% lalu diaduk dengan stirrer selama 1 jam dan suhu kamar. Sampel disaring dengan kertas saring dan filtrat ditampung pada gelas piala yang telah disiapkan dan disimpan. Residu ditambah lagi 300 ml etanol 96% dan diaduk selama 1 jam. Disaring dan difiltrat ditampung pada tempat yang sama. Perlakuan ini diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya total filtrat disiapkan pelarutnya dengan proses destilasi dan ekstraknya ditimbang. Total ekstrak dimasukkan ke dalam labu pemisah 1 dan ditambahkan 50 ml kloroform. Lalu dikocok selama 5 menit pada suhu kamar. Larutan yang berada di lapisan bawah atau kita sebut fase organik dipindahkan ke dalam labu pemisah 2 yang telah disiapkan. Kemudian ditambahkan kembali 50 ml kloroform ke dalam labu pemisah 1, lalu dikocok selama 50 menit. Larutan yang berada di lapisan bawah atau kita sebut fase organik ditampung pada tempat yang sama. Perlakuan ini diulang sebanyak 2 kali. Sekarang saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya yang menjelaskan mengenai langkah-langkah mengekstrak jahe merah yang sebelumnya sudah sampai di larutan yang berada di lapisan bawah atau fase organik, dipindahkan ke dalam labu pemisah 2 yang telah disiapkan. Nah, dalam total larutan yang berada pada
labu pemisah 2 ditambahkan 50 ml KOH 0,1 N, lalu dikocok selama 5 menit pada suhu kamar. Larutan yang berada di lapisan bawah dipindahkan ke dalam gelas piala berlabel A, dan larutan yang berada di lapisan atas dipindahkan ke dalam gelas piala berlabel B. Setelah itu, larutan yang berada di dalam gelas piala A dimasukkan kembali ke dalam labu pemisah 2, lalu ditambahkan 50 ml KOH 0,1 N dan dikocok selama 5 menit. Larutan yang berada di lapisan bawah dipindahkan ke dalam gelas piala A, dan larutan yang berada di lapisan atas dipindahkan ke dalam gelas piala B. Perlakuan ini diulang sebanyak 2 kali. Selanjutnya, total larutan dalam gelas piala B dinetralkan dengan menggunakan HCl 5%. Setelah itu, larutan dimasukkan ke dalam labu pemisah 3 dan kembali diekstrak dengan 50 ml kloroform, lalu dikocok selama 5 menit pada suhu kamar. Larutan yang berada di lapisan bawah atau yang disebut fase organik dipindahkan ke dalam labu pemisah 4 yang telah disiapkan. Kemudian larutan ditambahkan kembali 50 ml kloroform ke dalam labu pemisah 3, lalu dikocok selama 5 menit. Larutan yang berada di lapisan bawah atau fase organik dipindahkan pada tempat yang sama. Perlakuan ini dilakukan sebanyak 2 kali. Selanjutnya, total fitrat didiamkan di dalam ruangan selama 1 minggu untuk menghilangkan pelarutnya. Kenalkan, nama saya Gloria Tiara Solon, NIM G0311919061 dari kelompok 4. Selanjutnya, perlakuan yang sama dilakukan pada larutan KOH 0,5 N dan 1,0 N dari 100 gram bubuk jahe. Kali ini kita menggunakan plat KLT atau plat kromatografi lapis tipis yang memiliki silika GF 60 plat aluminium yang diaktifkan terlebih dahulu selama 1 jam pada oven dengan suhu 100 derajat Celcius. Selanjutnya kita membuat pelarutnya. Pelarut yang digunakan yaitu larutan heksana dan diethil ether dengan perbandingan 3:7 dicampurkan dan dijenuhkan di dalam bejana pengembang. Ekstrak yang telah didapatkan ditotolkan pada plat KLT yang telah diberi tanda batas, kemudian dimasukkan ke dalam cawan pengembang, lalu dibiarkan hingga larutan tersebut mencapai tanda batas. Hasil yang didapatkan dapat dilihat di bawah sinar UV dengan panjang gelombang 254 nanometer. Kenalkan, saya Tristio Wibowo Putra, NIM G0311919084. Nah, selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data dalam penelitian ini adalah berdasarkan hasil kromatogram gineron yang diperoleh pada identifikasi dengan menggunakan GC-MS. Nah, semakin banyak puncak lain pada kromatogram menunjukkan bahwa isolasi belum murni, dan semakin besar persen kelimpahan ginerol menunjukkan semakin besar kelimpahan ginerol itu sendiri. Sekian. Perkenalkan, nama saya Tania Grace Bimalande, NIM G0311919092. Kadar air yang diperoleh dari sampel jahe merah sebesar 9,70%.
Nilai kadar air tersebut masih memenuhi standar SNI untuk kadar air pada rimpang jahe kering, yaitu maksimum 12%. Merdikawati pada tahun 2006 mengemukakan bahwa kandungan air pada sampel jahe mempengaruhi pelarutan senyawa yang terekstrak. Semakin rendah kandungan air pada sampel, akan semakin maksimal proses ekstraksi. Ketaren pada tahun 1985 mengungkapkan susut berat pengeringan jahe sekitar 70% dari berat segarnya. Jahe yang bermutu baik mempunyai kadar air tidak lebih dari 10%, sedangkan jahe bermutu rendah berkadar air sekitar 25%. Oleoresin atau ekstrak jahe yang diperoleh berupa larutan kental berwarna kuning gelap sampai coklat gelap dengan aroma khas rempah, hangat, berbau manis, serta rasa pedas dan hangat yang menggigit. Adapun dari 100 gram jahe kering diperoleh kadar oleoresin. Kadar oleoresin yang diperoleh dari ketiga sampel setelah dirata-ratakan adalah sebesar 8,72%. Sedangkan dari hasil penelitian Merdikawati pada tahun 2006 dengan menggunakan metode yang sama, yaitu metode ekstraksi perkolasi suhu ruang dengan pelarut etanol, dari kurang lebih 50 gram sampel jahe merah menghasilkan kadar oleoresin sebesar 6,16%. Dalam penelitian Soekarno et al. Pada tahun 1999, jahe yang diekstraksi dengan pelarut organik menghasilkan 3,5-10% oleoresin yang mengandung 15-30% komponen yang mudah menguap. Baik, perkenalkan nama saya Rifka Sakia, NIM G0311191097. Selanjutnya, pada oleoresin atau ekstrak jahe terkandung senyawa ginjerol. Dari hasil penelitian ini terlihat bahwa pada konsentrasi KOH 0,5N didapatkan ginjerol dengan persen kemelimpahan yang paling besar yaitu 6,13%. Bila konsentrasi KOH dinaikkan menjadi 1N, persen kemelimpahan menurun menjadi 0,49%. Sedangkan pada konsentrasi KOH 0,1N tidak didapatkan senyawa ginjerol sama sekali. Dari hasil identifikasi dengan menggunakan GCMS pada sampel menunjukkan massa molekul yang dapat dikategorikan sebagai ginjerol yakni 294,2 m/e. Konsentrasi KOH yang paling optimum dapat mengisolasi ginjerol adalah dengan konsentrasi 0,5N. Hal ini dapat dilihat dari persen kelimpahan. Sedangkan KOH dengan konsentrasi 0,1N sama sekali tidak dapat mengekstrak ginjerol. Jadi jika dihitung secara kasar, kadar ginjerol yang diperoleh dari 100 gram sampel jahe merah pada konsentrasi KOH 0,5N adalah sebesar 0,08%. Dan yang terakhir itu penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengamatan dan penelitian yang telah dilakukan pada rimpang jahe merah dapat ditarik kesimpulan bahwa tingginya konsentrasi KOH akan berbanding lurus dengan ginjerol yang akan diperoleh. Dalam penelitian ini, bobot ginjerol didapatkan pada KOH 0,5N. Hasil yang didapatkan dari isolasi belum murni ginjerol. Hal tersebut karena sebagian besar senyawa yang tereaksi oleh KOH adalah senyawa golongan fenol seperti ginjerol, sogaol, dan hemofinilyl alkohol. Saran: penelitian pengembangan metode ekstraksi ginjerol pada rimpang jahe merah harus diperbanyak lagi seperti cara menambahkan larutan KOH dengan rentan konsentrasi antara 0,5N sampai 1,0N dan oleoresin atau ekstrak jahe ditambahkan larutan hasil terlebih dahulu sebelum penambahan kloroform yang pertama, serta cara pemisahan ginjerol dengan unsur lainnya agar didapatkan ginjerol yang murni. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.